Pemuda Muhammadiyah NTT gandeng Kementerian Komunikasi gelar talk show literasi digital tangkal hoaks. Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah, PWPM, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT, bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menggelar talk show literasi digital tangkal hoaks. Kegiatan ini berlangsung di Aula Utama Gedung B Universitas Muhammadiyah Kupang pada Rabu tanggal 20 Maret tahun 2024 pukul 15.30 WITA. Dengan pemateri Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang, Profesor Dr. Zainur Wula, MSI, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Laode Akadir, Pimpinan Redaksi Portal Berita Zona Lain News, Rusdi Saleh Maga. Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang Profesor Dr. Zainur Wula, MSI dalam materinya mengatakan peran media adalah mempersatukan negeri ini, mendekatkan semua jarak tempat dan waktu menjadi satu. Menurut Profesor Dr. Zainur Wula, media digital memiliki peran entertainment, peran edukasi dan peran bisnis ekonomi, menjual ide, gagasan maupun produk. Iklan itu seperti dewa, mitologi Yunani, kemampuan mempengaruhi dalam hitungan menit dan detik, mampu menghipnotis mengubah jalan pikiran kita menuju kehendaknya, untuk itu penggunaan media sosial tergantung dari kita, ungkap Profesor Dr. Zainur Wula. Rektor menyimpulkan bahwa kelemahan mental itu adalah kegagalan dalam dunia pendidikan, kemampuan untuk proteksi diri, kemampuan untuk memfilter perubahan adalah salah satu hasil yang dicapai dalam dunia pendidikan. Kita tidak bisa menolak perubahan apapun di dunia ini, tapi kita bisa mengikuti perubahan, menyaringnya dan tetap mempertahankan identitas diri kita, identitas agama, identitas kenegaraan dan identitas kebudayaan, ungkap Profesor Zainur. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Ketua Bidang Media dan Informatika, Laode Akadir menyampaikan bahwa berkaitan dengan hoaks atau sering disebut dengan berita palsu adalah informasi yang sengaja disebarluaskan dengan tujuan menyesatkan atau menipu orang lain. Dikatakannya hoaks tidak memiliki bukti yang valid dari sumber yang tidak terpercaya. Hoaks dapat menyebabkan masyarakat mempercayai informasi yang salah sehingga membuat keputusan yang tidak tepat. Untuk itu kata Laode, langkah-langkah preventif dan penegakan hukum dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif penyebaran hoaks dan memastikan bahwa informasi yang beredar di era digital adalah akurat. Bagi kaum milenial yang sudah terjerumus dalam hal-hal yang bersangkutan dengan hoaks, upaya untuk mengatasi hal tersebut tergantung dalam diri kita, jelas Laode Akadir. Pimpinan Redaksi Zona Lain News, Rusdi Maga menjelaskan bahwa sebagai wartawan dirinya sangat tersinggung ketika pekerjaan wartawan diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan menyebarkan hoaks seolah-olah itu suatu karya jurnalistik. Untuk itu menurut Rusdi, untuk mendeteksi berita hoaks harus baper, baca, pelajari, respon. Baca beritanya dari awal hingga akhir, pelajari isi berita fakta atau tidak, merespon berita yang disampaikan dengan melihat narasumber dalam berita itu, apakah kompeten atau tidak, merespon dengan memperhatikan apakah ada konfirmasi atau ada pernyataan dari pihak-pihak yang disebutkan dalam berita tersebut, jelas Rusdi. Ditambahkan jangan lupa untuk respon apakah situs yang menyajikan berita tersebut portal berita resmi atau hanya sekedar konten. Untuk mencegah penyebaran hoaks, Rusdi berpesan bila menerima informasi apapun apalagi mencurigakan perlu mencerna berita tersebut lebih dahulu, pikir dulu sebelum di-share, saring dulu sebelum di-share. Pantauan wartawan moderator pada diskusi tersebut Fatur Dopong, SPD, untuk peserta adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang, Ortom Muhammadiyah, siswa-siswi SMA SMK Sekota Kupang, organisasi daerah dan komunitas lokal. Demikian laporan dari Marcel Nomeni, Kupang NTT.